Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat beribadah untuk ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pada minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Marsono. Kemudian tema untuk ibadah pada pagi hari ini adalah setia dan berjaga. Untuk kebaikan kita bersama, mohon Bapak Ibu yang membawa HP untuk sementara HP di silent supaya ibadah pada pagi hari ini sukacita dan damai sejahtera dari Allah melimpah atas kita sekalian. Kita masuk ke dalam saat hening, Bapak Ibu, monggo. Saat hening telah selesai. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdiri. Kita buka ibadah pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 18, kita nyanyikan bait 1 dan yang kedua. Allah hadir bagi kita dan seterusnya. Yang kedua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus.
Kita diberi kesempatan pada pagi yang indah ini untuk bersekutu, untuk meluapkan kerinduan kita kepada Tuhan, untuk beribadah. Dengan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema pada hari ini adalah setia dan berjaga-jaga. Mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan dari PKJ 14 bait yang pertama. Ku nyanyikan kasih setia dan seterusnya. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Saya hantarkan. Kembali Tuhan, kami sujud ke hadapan-Mu dalam doa dan permohonan Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan juga berkat-berkat Tuhan, dan juga memohon ampun untuk setiap dosa yang telah kami lakukan Bapa, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Dan kami terima kasih penuh karena sampai saat ini Tuhan masih setia dengan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami ini Tuhan. Walaupun banyak dosa dan celah yang telah kami lakukan. Dan Tuhanlah yang sanggup menebus kami dari segala dosa ini. Dan setiap kali kami ingin melakukan apa yang kami lakukan Tuhan, tetapi ternyata justru yang menjadi kekejian bagi Tuhan yang kami lakukan. Dan semuanya ini diakibatkan karena dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan Bapa. Dan hanya dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 29. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, di muka Tuhan Yesus dan seterusnya. Ku
kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam kehidupan kita selalu diberikan berkat, baik itu berkat kesehatan secara jasmani dan rohani, maupun berkat-berkat dari firman Tuhan. Kita akan membaca berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dari Ulangan 7 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Mari kita mengucapkan syukur dengan menyanyikan nyanyian syukur dari PKJ 138 bait yang pertama. Setiamu Tuanku tiada bertara. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk mempersiapkan apa yang Tuhan firmankan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan membukakan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menghadap Engkau, mengucap syukur atas apa yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus di dalam kami beribadah kepada Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan di dalam kami mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang Kau firmankan pada pagi hari ini dapat menjadi pegangan bagi kami di dalam kami mengalami segala pergumulan kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Engkau berfirman pada hari ini Tuhan, berfirmanlah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 25 ayat yang pertama sampai 13. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa membaca, kemudian nanti akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan, Matius 25 ayat yang pertama sampai 13, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab
pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuhan, bukanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa ya. Puji Tuhan ya. Saya lihat ada keceriaan ini ya, tersenyum ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin menyanyikan, mungkin bisa diiringi ya, sambil kita bersalaman tangan kanan dan kiri kita kepada saudara kita, salam damai ya. Kita sambil menyanyikan, kita bersalaman dengan kanan kiri kita. Monggo Mas Rian. Salam damai bisa? Salam damai. Mungkin yang song leadernya langsung aja bisa sambil ya. Mari kita bersalaman dengan saudara kita. Ya, luar biasa hari ini ya. Sekali saya melihatnya. Salam damai, salam damai, ketika kita menyanyikan salam damai, kemudian kita bersalam-salaman dengan saudara kita, apa yang Bapak Ibu temukan? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Coba, apa? Apakah hanya bersalaman? Senang? Tidak ngantuk? Tentunya ada sukacita. Betul enggak? Tandanya apa kalau ada sukacita? Senyum. Tadi senyum enggak dengan teman-teman atau saudara? Senyum ya? Pasti yakin itu senyum. Senyum ya. Kalau wajahnya tidak senyum, pasti ada sesuatu. Mungkin ada pergumulan di dalam kehidupannya ya. Maka itu kita harus datang kepada Tuhan supaya pergumulan kita itu bisa dituntaskan oleh Tuhan dengan kuasa doa kita. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Tema kita pada hari ini adalah setia dan berjaga-jaga. Tentunya ketika kita bicara dengan tema dan tema setia ini, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu setia itu sebenarnya ada 3 kata-kata. Setia, bersetia, dan kesetiaan. Tentunya artinya itu adalah sama prinsipnya adalah bagaimana kita berpegang teguh, taat, dan memenuhi janji. Ya. Kadang-kadang setia itu di dalam kehidupan kita ada yang setia dengan pasangan kita, ada yang setia dengan pacar kita. Mungkin yang muda-mudi kata setia itu memang kata yang wajib dilaksanakan, tapi belum tentu. Kadang ketika kita berjanji kepada pasangan nanti malam minggu saya akan datang, ternyata hujan, gerimis, ya
Kalau ada istilah, gunung akan kudaki, samudra akan ku seberangi. Nah itu dibuktikan dengan itu, ketika kita apel ke zaman ini yang muda-muda ya, yang pacar kita, ketika ada hujan, kita harus datang. Itu namanya setia. Ya. Contoh lagi, setia tidak hanya pada pasangan kita, tetapi pada pekerjaan kita. Kita ditugaskan, kadang-kadang di dalam pekerjaan kita, tugas yang berat. Artinya apa? Kita harus setia, patuh atau taat menjalankan apa yang diperintahkan dalam pekerjaan kita. Itu namanya juga kesetiaan. Ada lagi, setia kepada seorang perhambaan atau sesuatu. Bapak Ibu kalau mau beli AC atau beli HP, itu pasti mereknya tertentu apa tidak? Hah? Mana nih suaranya? Kalau AC kan harus, saya tuh nyaman dengan LG, SAP. Nah itu namanya setia, karena setia pada produk tertentu. Itu namanya setia. Ya. Jadi Bapak Ibu, kata setia itu sebenarnya berpegang teguh atau taat atau patuh pada perhambaan atau sesuatu. Itu yang harus kita tahu dulu, apa tema kita hari ini. Kemudian berjaga-jaga. Apa arti berjaga-jaga? Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya searching itu, berjaga-jaga itu tidak tidur, bersiap-siap atau waspada. Artinya kita harus bersiap-siap, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi ketika kita belajar tentang firman Tuhan, ketika kita belajar dengan tema ini, kita harus tahu dulu apa artinya tentang setia dan apa artinya berjaga. Saya ada sebuah cerita. Ini cerita dari luar negeri ya. Dia bernama Thomas Ubaidillah Skilsom. Monggo Mas. Ini adalah namanya Thomas Ubaidillah. Bahasanya itu namanya yang belakang saya kurang familiar. Kisom, Thomas Ubaidillah Kisom. Dia lahirnya di Kentucky. Saya berpikir ketika saya mencari profil orang ini, ternyata saya pikir itu saudaranya KFC, penemu KFC ya, yang sekarang lagi rame-ramenya di boykot ya, KFC. Ternyata saya lihat jalan ceritanya, Thomas Ubaidillah ini adalah terlahir dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi. Dia tidak pernah melanjutkan di dalam pendidikan di sekolah dasarnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena kuasa Tuhan, karena rancangan Tuhan, dia umur 16 dipercaya menjadi seorang guru. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, dia tidak lulus SD, bayangkan. Tetapi dia diberi sesuatu oleh Tuhan, dipercaya oleh warga masyarakat sekitarnya untuk menjadi guru. Ya. Kita tidak tahu rancangan Tuhan. Ada sebuah ayat ya Bapak Ibu, tentang rancangan Tuhan ini. Kalau kita mengimani firman ini, kita pasti yakin dalam kehidupan kita selalu bersyukur. Betul tidak Bapak Ibu? Kita bisa melihat firman ini. Saya bacakan di dalam Yeremia 29 ayat yang 11. Slide Mas. Slide berikutnya. Iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus mengimani firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita melihat ceritanya Thomas ini adalah seseorang yang dari kurang beruntung, tidak lulus SD, tetapi karena rancangan Tuhan, karena rencana Tuhan, secara logika kita tidak masuk akal, ya karena kita manusia. Hanya berencana, tapi Tuhan yang menentukan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dia menjadi guru pada waktu umur 16 tahun dengan latar belakang pendidikan yang tidak lulus. Karena apa? Karena seorang Thomas ini diberi talenta oleh Tuhan, kecerdasan untuk berpikir. Seperti contoh setelah ini, coba Mas.
Kalau melihat gambar ini Bapak Ibu, kira-kira siapa ini? Penyanyi, dia tidak lulus SMA. Siapa ini? Kalau lihat ini, ada yang ya siapa? Kalau ke depannya siapa? Syahrini atau bukan? Coba. Ternyata Anggun C. Sasmi. Wah, luar biasa perubahan transformasinya ya. Kita tidak mengira bahwa dia tidak lulus SMA, tapi Tuhan diberikan talenta untuk diberikan suatu suara yang bagus. Akhirnya dia menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Hidup ke luar negeri, dia hijrah. Mempunyai sebuah rumah dengan taman yang luas di sebuah hutan. Artinya apa? Rancangan-rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Kita harus yakin itu Bapak Ibu. Contoh seperti saya ya. Saya kalau yang mungkin yang sudah tua-tua ini sudah tahu riwayat kecil saya. Dari SD, SMP, SMA. Ya kalau saya secara standar tidak pinter-pinter. Ya sedang-sedang saja. Saya tidak yakin. Saya tidak tahu bahwa saya akan menjadi seorang dokter. Karena saya pikir, saya itu secara pendidikan ya, secara kecerdasan biasa-biasa saja. Ya. Tetapi saya berpikir waktu itu, karena waktu itu adalah saya punya adik 4 dan PNS, orang tua PNS sebelum zaman Gus Dur kan, kalau zaman dulu guru itu belum ada sertifikasi ya. Jadi saya berpikir bahwa saya harus bisa sekolah di negeri atau sekolah yang gratis. Saya ingin mendaftar STAN waktu itu. Saya rencanakan supaya saya bisa ikatan dinas. Tetapi Tuhan berkehendak lain, saya diterima di UNS di Solo. Kenapakah saya memilih Solo? Karena saya berpikiran keluarga besar saya di Solo. Kemampuan ekonomi orang tua saya juga saya berpikir, kalau tidak di negeri saya tidak sekolah waktu itu. Dan favoritnya pada waktu zaman saya itu hanya 2, kedokteran sama teknik sipil. Zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin teknik informatika mungkin ya. Saya tidak mengira bahwa saya bisa diterima sebagai seorang dokter. Kalau segi fisik saya itu orangnya ya enggak ganteng-ganteng amat ya Bapak Ibu ya. Orang pantas jadi dokter kalau saya lihat itu ya. Banyak yang kadang-kadang yang belum kenal saya, biasa-biasa setelah kenal saya, oh Pak dokter toh, kok face-face-nya kok orang kayak dokter ya. Saya kadang-kadang sering berpikir, oh iya wajah-wajah desa ya. Wong keturunane wong desa mungkin kalau bayangan orangnya jadi dokter itu orang yang face-nya itu ganteng, ya, cantik, putih, bersih. Lah saya apa? Saya kok kadang-kadang merasa minder kalau ketemu dengan pasien. Pertama kali loh, wah dokternya kok koyo ngono ya. Saya malu nih Pak Agus. Ya tapi saya yakin ada beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Karena apa? Setiap pergumulan yang kita hadapi itu, saya selalu kaitkan dengan firman Tuhan. Kenapa? Dasar dalam kehidupan kita adalah firman, iman kita. Saya yakin waktu itu bahwa, oh ini rencana Tuhan, rancangan damai yang sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya yakin itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali kepada Thomas ini ya. Thomas ini. Memang Thomas ini setelah umur 16, dia menjadi seorang guru. Pada umur 21, dia menjadi editor. Karena kecerdasan dan kepandaiannya. Editor koran lokal dan koran nasional. Ya. Dia dengan semangat kerjanya, sampai umur 37 tahun, dia diangkat menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja. Kalau lihat pengalaman Thomas ini, kelihatannya apa Bapak Ibu? Kelihatannya bahwa perjalanan hidupnya itu sukses. Betul enggak? Dia bukan seorang lulusan SD, dia menjadi guru, diangkat menjadi editor. Zaman itu dulu editor itu kan sangat yang istimewa, pekerjaan yang istimewa ya. Kemudian diangkat lagi menjadi pelayan Tuhan. Itu kelihatan rencana yang indah sekali bagi kita kalau melihat itu. Tetapi Tuhan mau cari rencana yang lain lagi. Apa itu? Ternyata Thomas ini hanya menjadi pelayan Tuhan hanya bertahan 1 tahun. Kenapa? Karena kesehatan dan kerentaan tubuhnya. Dia sudah tidak sanggup.
dia mengundurkan diri menjadi pelayan Tuhan. Setelah itu, Thomas karena kepintarannya, kecerdasannya, dia membuat puisi-puisi. Puisi-puisinya adalah bisa menjadi sebuah lagu yang tadi kita nyanyikan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah, ini saya contek lagi ya, karena saya tidak hafal bahasa Inggrisnya. Great is the faithfulness. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Puisi-puisi yang dia ciptakan karena kecerdasannya, karena yang Tuhan berikan, dia ubah menjadi sebuah lagu. Kenapa menjadi sebuah lagu? Karena dia melukiskan pergumulan kehidupannya. Coba kita menyanyikan lagi. Yang tadi, Mas Rian, ya. Yang setiamu bisa? Setiamu. Yang PKJ 138. Mari kita Bapak Ibu menyanyikan lagu satu lagi. Ketika kita menyanyikan lagu itu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ketika kita menyanyikan lagu itu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Itu melukiskan bahwa dengan indah kesetiaan Tuhan terhadap hidup umatnya. Thomas merasakan kesetiaan Tuhan, walaupun tidak ada peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh, peristiwa secara rohani yang dia jumpai. Tetapi dalam sisa-sisa hidupnya, dia merasakan bagaimana kesetiaan Tuhan kepada dirinya. Maka dari itu dia melukiskan dalam sebuah puisi dan menjadi sebuah lagu. Syair ini melukiskan betapa indahnya kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Kesetiaan yang terus-menerus berlangsung terus-menerus. Oleh karena itu, kesetiaan yang berlangsung terus-menerus ini memotivasi kita untuk mewujudkan kesetiaan Tuhan kepada usahaan kita kepada Tuhan. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih, kita kembalikan kepada kita. Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita setia kepada Tuhan? Baik di dalam suka maupun dalam duka, tawan dan tangis. Kita kembali ke hati Bapak Ibu. Apakah kita sudah setia? Contoh kecil, ya, setia itu pada waktu yang suka ya. Kadang-kadang kalau kita mau piknik nih, ya, mau piknik seharian dari Senin sampai Sabtu kita bekerja. Hari Minggu kita mau piknik karena anak-anak mengajak. Itu kita diuji kesetiaannya loh kepada Tuhan. Kita diuji bagaimana kita bisa beribadah pada hari itu. Kadang-kadang yaudah nanti ibadahnya gampang, besok lagi hari Minggu. Atau nanti lewat online, tidak apa-apa lewat online. Tetapi ada kerinduan kita kepada Tuhan untuk setia diwujudkan dalam bersekutu dengan Tuhan. Itu contoh sepele. Tetapi apa yang terjadi kadang kita ya sambil lalu lalang ya.
Mari kita berdoa supaya iman kita dikuatkan, ada kerinduan untuk saling bersekutu kepada Tuhan. Kalau setia yang jelek-jelek, yang dalam pergumulan pasti banyak ya. Kesetiaan dalam pergumulan, masalah-masalah pasti ada. Bagaimana kita setia dalam pergumulan, misal di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan ekonomi kita. Bagaimana kita tidak bergeser kepada hal-hal yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Contoh, dalam pekerjaan ada beberapa, contoh diri saya sendiri, saya mencontohkan diri saya sendiri. Pengalaman pribadi saya ketika saya diajak untuk, kadang-kadang diajak untuk, Pak Son, kalau di rumah sakit saya panggilnya Pak Son. Pak Son, sholat yuk, sholat. Pasti itu akan selalu terjadi. Sampai kemarin begitu. Tapi saya jawab, ya nanti kalau sholat saya tiketnya 2. Ya, tiket dari Kristen, tiket dari Islam. Toh kita tidak tahu pintu surga itu ada berapa, gitu kan? Saya berkelakar saja sih. Tiketnya 2, nanti kalau antri di pintu yang 1, saya bisa dapat loh. Ya mereka akhirnya ya guyonan seperti biasa. Itu sebenarnya hanya guyonan, tapi itu di dalam hati kita itu menguji kesetiaan Tuhan. Apakah kita berubah di dalam pekerjaan kita? Karena kita orang Kristen ya, kita harus begini. Ini kalau pasan itu kalau di dalam sebagai udah pahalanya sudah banyak, begitu katanya begitu. Ya, itu contoh kesetiaan yang tentang pekerjaan. Ya. Ada lagi kesetiaan yang tentang yang pergumulan-pergumulan dalam hidupnya banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita sudah berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, wujud kesetiaan itu bagaimana? Wujudnya apa sih? Wujud kesetiaan itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan komitmen kepada Tuhan dalam perintah-perintah Tuhan. Perintah yang bagaimana Bapak Ibu? Perintah yang ada di dalam firman Tuhan. Ketika kita mewujud kesetiaan itu, kita harus paham apa yang harus kita setiakan kepada Tuhan. Yaitu melalui firman Tuhan. Banyak firman Tuhan yang mungkin kalau kita sering bersekutu dengan Tuhan melalui PA, melalui saat itu kita banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu, kata setia itu bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya. Kesetiaan itu bisa diwujudkan dalam pekerjaan kita sebagai apa? Sebagai dokter, sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan. Kita lakukan sungguh-sungguh apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui pekerjaan kita. Itu juga salah satu namanya setia. Tetapi ketika kita sudah setia kepada Tuhan, apakah setia itu cukup dalam kehidupan kita? Apakah kita setia itu cukup dalam pergumulan kehidupan kita? Tidak. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mempertegaskan dalam kehidupan kita bahwa kedatangan kedua kalinya itu tidak kita tahu. Artinya apa? Kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Seperti dalam perumpamaan firman ini. Ada perumpamaan tentang 5 orang gadis dan 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis bodoh. Ya, ini ada gambarnya. Saya cari gambar yang agak berbeda ya. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kenapa sih kok perikopnya berjudul bijaksana dan bodoh? Kalau bodoh itu lawan katanya apa? Lawan katanya apa Bapak Ibu? Pintar. Kenapa Tuhan Yesus menyebut bijaksana? Nanti ada ceritanya. Kenapa kita harus bijaksana? Bukan pintar, bijaksana. Di situ disebutkan dalam firman Tuhan bahwa ada 2 kelompok. Satu adalah kelompok tentang orang gadis bijaksana dan satu adalah kelompok tentang orang gadis bodoh. Di situ tugasnya sama. Menyambut mempelai pria. Apa yang harus dipersiapkan pada waktu itu? Pelita. Apa yang disiapkan oleh satu kelompok orang gadis bijaksana itu Bapak Ibu? Yang disiapkan apa tadi? Ketika kita mendengar, membaca firman Tuhan.
5 orang gadis bijaksana itu mempersiapkan apa? Mempersiapkan pelita dan minyak di dalam buli-bulinya. Sedangkan 5 orang gadis bodoh itu hanya mempersiapkan pelita. Itu perbedaannya. Tugas dari 10 gadis itu menyambut mempelai pria di dalam perjamuan. Tetapi kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Ya kan? Apakah dia akan datang pada waktu sore hari, jam 5, jam 7, jam 9, ataukah tengah malam? Kita tidak ada yang tahu. Sampai disebut dalam firman Tuhan itu 10 gadis itu tertidur. Karena saking lamanya kok tidak datang-datang ya. Kalau kita menyambut mempelai pria, kalau tidak datang-datang sebagai tamu, ya makan pulang pada waktu pernikahan. Ya. Tetapi ini ada kewajiban untuk menyambut mempelai pria sampai ngantuk, sampai tidur. Ketika mempelai mau datang, ada seorang yang berkata, mempelai pria sudah mau datang, maka terbangunlah 10 gadis itu. Yang menjadi pusat perhatian adalah pelitanya. Dia melihat 5 orang gadis bodoh itu melihat pelitanya mulai redup. Dan dia bertanya kepada 5 orang gadis bijaksana supaya minta. Tapi jawabannya tidak. Kamu beli saja di luar. Ketika 5 gadis bodoh itu beli di luar, maka datanglah mempelai pria akhirnya masuk bersama 5 gadis bijaksana. Karena dia pelitanya masih nyala dan ada minyaknya. Sudah diperiksa, kalau habis mulai diisi lagi. Permukaan tentang bijaksana, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh ini sebenarnya permukaan tentang kita, kedatangan Tuhan Yesus. Mempelai pria itu adalah Tuhan Yesus. 10 gadis itu adalah siapa? Kalau kan itu perumpamaan. 10 gadis itu adalah umat Allah kita. Kita, ya. Tetapi apakah kita akan masuk kelompok yang mana? Itu yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Kita mau masuk kelompok mana? 5 orang gadis bijaksana atau 5 gadis bodoh? Kemudian pelita. Pelita itu apa sih? Kalau kan perumpamaan pelita. Pelita itu adalah iman kita. Semua orang mempunyai iman. Tetapi bagaimana iman itu bisa bertumbuh untuk menyambut Tuhan Yesus? Bagaimana iman itu bisa selalu berpegang teguh, taat untuk menyambut Tuhan Yesus? Melalui minyak tadi. Minyak itu adalah firman Tuhan. Ya. Kita setiap hari bertumbuh di dalam iman. Tetapi ketika kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak mempersiapkan firman Tuhan, tidak pernah ada kerinduan untuk firman Tuhan, iman itu adalah kosong. Akhirnya apa? Perbuatan kita akan terpancar dari iman kita. Ada istilah pohon ya, buah-buah roh. Ya, ada pohon, kalau tidak disirami, dia tidak menghasilkan buah yang baik. Kalau di dalam firman Tuhan, buah-buah roh itu adalah perbuatan kita. Adalah kasih, mengasihi, memaafkan. Tidak iri, tidak marah. Ketika pohon itu tidak pernah disiram, akhirnya tidak berbuah. Sama dengan kita. Kita harus menyiapkan pelita kita, iman kita, supaya iman ini bisa nyala sampai masa penantian akan tiba. Sampai Tuhan Yesus datang. Bagaimana? Dengan menyiapkan minyak ini. Ini adalah firman Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan firman Tuhan? Melalui apa Bapak Ibu? Kita tahu, oh ini firman Tuhan menyuruh kita gini. Teguhkanlah, kuatkanlah, dan sebagainya. Melalui apa? Melalui persetujuan kita dengan Tuhan, beribadah pagi, sore ke gereja. Kemudian melalui apa lagi? Melalui persetujuan doa, ya, pemahaman Alkitab. Itu sangat penting. Pengalaman pribadi saya ketika saya menjadi dokter ya. Saya karena setiap peristiwa yang saya alami saya akan kaitkan dengan firman Tuhan. Pengalaman pribadi saya, ketika saya punya kerinduan untuk bersekutu dengan saudara seiman kita, dengan kelompok saya tiap sore kan tidak mungkin mengikuti PA. Saya berusaha untuk pengganti dokter praktek tiap hari Selasa.
Saya ada kerinduan karena saya ingin mempunyai minyak supaya pelita-pelita itu ada dan nyala ketika Tuhan Yesus datang. Maka dari itu Bapak Ibu, kita kalau yang selama ini belum PA atau selama ini yang mungkin belum ada kerinduan, mulai saat ini kita berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haus akan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman ini akan menjaga iman kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang firman ini, saya juga berpikir, sampai saya seminggu ini mempersiapkan ini, saya berpikir saya selalu menghubungkan dengan kehidupan saya. Tetapi tema tadi berjaga-jaga. Kita seperti kelompok 5 orang gadis. Tinggal kita bagaimana kita mau masuk yang mana. Berjaga-jaga. Tentunya berjaga-jaga saja tidak cukup ya Bapak Ibu. Kita harus ada nama sebuah kebijakan, bijaksana. Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang 5 gadis bijaksana. Artinya apa? Bijaksana itu bisa bijaksana itu mempunyai suatu strategi di dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Saya contoh lagi ya. Ketika kita mau pergi gereja, sore misalnya, ini kan belum musim hujan, Gojek tahu itu mendung. Kita tidak aja bersiap-siap saja, tapi kita harus bijaksana mengantisipasi bagaimana supaya segala sesuatunya kita bisa tangani. Yaitu melalui apa Bapak Ibu? Kalau mendung ya kita siapkan jas hujan. Kita siapkan motor kita supaya tidak gembos, kita cek lagi. Itu namanya bijaksana. Ya, kita artinya apa? Wujud strategi kita untuk mengantisipasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita pada pagi hari ini belajar untuk setia dan selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya dalam mempunyai suatu kebijakan, bijaksana di dalam menghadapi kehidupan ini, mempersiapkan segalanya. Contoh tadi, bijaksana, ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Makanya di dalam perikop tadi, tidak 5 gadis pandai, tapi 5 gadis bijaksana. Itu maksud Tuhan. Saya baru terinspirasi semalam. Ternyata ini maksud Tuhan bijaksana. Bukan 5 orang gadis pintar dan 5 orang gadis bodoh. Tapi 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Itu maksud Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur mempunyai Allah yang setia kepada kita. Baik di dalam suka maupun duka, Allah tetap menyertai kita. Ada pengalaman sebuah perempuan, dia tuangkan dalam puisinya. Dulu pernah pada waktu khotbah saya utarakan, seorang perempuan itu ketika dia namanya Margaret ya, Margaret siapa itu? Ketika dia memutuskan untuk ikut Tuhan, dia merasa bahwa Tuhan selalu bersama dia. Dia bermimpi, dia melihat ke belakang, ada 2 jejak pasang kaki. Dia merasa bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia. Ketika dia memutuskan untuk ikut kepada Tuhan. Tetapi pada suatu saat dia mengalami suatu pergumulan yang hebat, kekecewaan yang hebat. Dia berpaling lagi ke belakang. Dia hanya melihat 1 pasang kaki. 1 pasang kaki itu siapa Bapak Ibu? Tadinya 2 pasang kaki. Seorang perempuan itu dan Tuhan berjalan di padang pasir. Tetapi ketika dia mengalami pergumulan, dia kembali ke belakang, dia hanya melihat 1 pasang kaki. Kira-kira 1 pasang kaki itu kakinya siapa Bapak Ibu? Kakinya Tuhan. Dia melihat ke belakang, 1 pasang kaki. Dia berpikir, ya Tuhan, ketika aku memutuskan untuk ikut dengan Engkau, ketika aku mengalami suatu pergumulan yang hebat, mengapa Engkau meninggalkan aku? Karena dia bersuuzon, bahasanya bersuuzon, dia berprasangka ya. Dia berprasangka bahwa 1 pasang kaki itu adalah 1 pasang kaki dia. Tuhan telah meninggalkan dia.
Ternyata Tuhan jawab apa? Hai anakku, apa yang kamu lihat satu pasang kaki itu bukanlah kaki engkau, kaki kamu. Dia adalah kakiku yang menopang dan menggendong kamu di saat kamu mengalami suatu pergumulan yang hebat. Bapak Ibu, dari puisi itu kita tahu betapa setianya Tuhan kepada kita. Ketika kita mengalami sebuah pergumulan, baik itu pergumulan yang sukacita, pergumulan yang duka, pergumulan yang tawa, yang tangis, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Oleh karena itu, harusnya kita setia kepada Tuhan dan selalu berjaga-jaga. Oleh karena itu, akhir kalimat dari kata-kata saya adalah kesetiaan menjadi pondasi bagi umat untuk mempersiapkan diri dan berjaga-jaga dari segala tantangan yang ada. Kesetiaan menjadi pondasi bagi umat untuk mempersiapkan diri dan berjaga-jaga dari segala tantangan yang ada. Selamat untuk tetap setia dan teruslah berjaga-jaga. Karena waktunya hanya Sang Pemilik yang tahu. Jangan menyesal karena sudah terlambat. Amin. Mari Bapak. Ya Tuhan, terima kasih kembali kami menghadap Engkau. Terima kasih atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, di mana Engkau telah mengajarkan kami tentang kesetiaan dan berjaga-jaga. Bukan hanya berjaga-jaga saja Tuhan, tapi selalu bijaksana di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada di dalam kami. Dan Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap setia sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malah kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dan berdoa. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih karunia-Mu, atas urapan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa menerima firman-Mu, dan kami boleh senantiasa mempunyai kerinduan akan firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan gereja GKJ Kristen Jawa Pekalongan ini Tuhan Yesus, terutama untuk Bapak Pendeta Dwi Argo Mursita beserta keluarganya. Kiranya Engkau urapi, kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta, sehingga dapat melakukan pelayanan di dalam gereja ini dan di masyarakat dalam keadaan yang dengan bijaksana Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu Ketua Komisi dan simpatisan. Kiranya Engkau selalu beri kekuatan di dalam pelayanan-pelayanan mereka, di dalam kehidupan pelayanan gereja ini Tuhan. Sehingga senantiasa mereka dengan ikhlas dan kuat untuk
melakukan pelayanan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu kami, orang tua kami yang mungkin pada saat ini umur-umur lansia Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau jaga kesehatannya di tengah kerentanan mereka, sehingga mereka mampu dan kuat di dalam menjalani kehidupan mereka, dan Tuhan support mereka di dalam segala sesuatunya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan Yesus, ya mungkin anak-anak kami dari SD, SMP, SMA, dan kuliah sedang melalui proses belajar mengajar, kiranya Engkau berikan kepandaian, kecerdasan, attitude yang baik di dalam mereka mengikuti pelajaran, sehingga apa yang diajarkan dapat berguna bagi mereka dan kemuliaan kerajaan-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa anak-anak kami yang pada saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau berikan jalan keluar dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga anak-anak kami mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini belum mendapatkan jodoh, kiranya Engkau berikan jodoh yang seiman Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, terhadap saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa bersatu dengan Engkau, karena mungkin sakitnya atau karena ada sesuatu, kiranya Engkau jamah satu persatu Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali dan dapat berkumpul dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi negara kami Tuhan, yang mungkin pada tahun-tahun ini ada tahun politik, kiranya Engkau berkati negara kami, baik dari pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai daerah, kiranya Engkau selalu berikan hati yang bijaksana Tuhan di dalam pekerjaan mereka, sehingga damai sejahtera ada di dalam negara kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, apabila di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, mungkin banyak pikiran atau ucapan kami yang kurang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Mungkin kami tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah, kiranya Engkau ampuni Tuhan, sehingga kami mampu melaksanakan kehidupan kami dengan selanjutnya dalam keadaan sukacita Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan menghimpun persembahan, namun terlebih dahulu mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian persembahan pada pagi hari ini. Dan baiklah Bapak Ibu yang terkasih, persembahan yang sudah kita siapkan mari kita kumpulkan, diiringi memuji nama Tuhan. PKJ 147, bait pertama dan yang ketiga. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan.
Dan mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Agung, Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini pula kami juga bersyukur dapat memberikan persembahan. Kiranya persembahan-persembahan yang kami berikan pada hari ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain, kiranya Engkau sucikan, sehingga persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan-Mu. Kami juga ingat saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati kebijaksanaan dan kejujuran. Demikian Tuhan seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan. Dan mari kita berdoa Bapa kami. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan memuji Tuhan, nyanyian pengutusan KJ 369A bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan marilah kita menerima berkat Tuhan.
Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.